Kali ini kita akan membicarakan tentang conditional di bahasa pemrograman JavaScript kita. Jadi kita perlu ya memberikan aksi berdasarkan suatu kondisi. Jika kondisi A, maka kita akan melakukan B. Dan seterusnya ya. Dan jika kondisi misalnya hujan, saya akan bawa payung dan seterusnya. Nah, pola yang bisa kita ikuti ketika kita membuat pengkondisian di JavaScript kurang lebih seperti ini. If ya, kalau misalnya kondisinya adalah benar, maka kita akan lakukan aksi di dalamnya. Bisa aksi 1, kemudian aksi 2, dan seterusnya ya. Jadi di dalam kurung ini adalah kondisinya, kemudian kita ikuti dengan kurung kurawal pembuka, kemudian diikuti dengan kurung kurawal penutup. Di antara kurung kurawal pembuka dan kurung kurawal penutup, kita bisa masukkan di sana aksi. Bisa aksi 1, 2, 3, dan seterusnya. Mari kita mulai dengan sebuah contoh seperti dengan pola yang ada ya. Saya akan masukkan ini sebagai sebuah komentar sehingga kita bisa ikuti untuk polanya. Misalnya saya punya sebuah variabel, variabelnya misalnya saya masukkan adalah 100 begini. Kemudian saya akan melakukan pengecekan. Kalau misalnya nilainya adalah 100, maka saya akan mengeluarkan sebuah tulisan ya. Saya masukkan misalnya if nilai sama dengan 100, maka saya akan tuliskan di sini dokumen.write. Saya masukkan misalnya nilai adalah 100 begini ya. Coba saya Ctrl S. Nah, di sini dia akan tertulis nilai adalah 100. Kenapa dia tertulis? Karena di sini kita melakukan proses pengecekan di bagian dalam dari kurung ya. Kita akan cek apakah nilainya ini adalah 100, karena nilai yang kita masukkan di bagian atas ini adalah 100, dan ketika dilakukan pengecekan atau conditional di sini, dia adalah bernilai benar, maka dia akan menjalankan perintah di bawahnya, berupa tulisan nilai adalah 100. Nah, ini adalah satu aksi saja. Kita bisa tambahkan aksi sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya saya tambahkan. Di sini misalnya saya masukkan break saja. Kemudian di sini saya masukkan misalnya selamat kamu bernilai 100 misalnya. Saya Ctrl S, kemudian dia akan tampil nilainya adalah 100, kemudian di bawahnya akan ada tulisan selamat kamu bernilai 100. Dan tentu saja nanti kalau kita masukkan di bagian dalam dari kurung kurawal ini, kita bisa masukkan aksi apapun asalkan nilai yang kita cek di bagian kondisi ini dia bernilai benar. Nah, sekarang coba saya akan masukkan di bagian dalam dari nilai ini ya, bukan lagi 100, misalnya saya masukkan adalah 90. Coba saya Ctrl S. Nah, ternyata dia tidak tampil ya. Mengapa tidak tampil? Karena di bagian dalam dari pengecekan yang kita masukkan di bagian dalam dari kurung ini ya, dia akan melakukan kondisi benar kalau misalnya nilainya adalah 100. Padahal di sini kita masukkan ya untuk nilainya adalah 90. Nah, maka itulah kita akan masuk cara yang kedua untuk memberikan tampilan ya atau aksi kalau misalnya nilainya ini tidak sama dengan kondisi yang pertama. Ini adalah kondisi yang pertama. Coba saya akan masukkan kondisi yang kedua. Untuk masukkan kondisi yang kedua, kita bisa ikuti pola seperti ini. Kita berikan else dulu. Kita ikuti dengan if ya. Kemudian kita masukkan kurung kurawal lagi. Ya, jadi else, kemudian spasi if. Nah, di bagian dalam dari kurung ini, setelah if ini, kita masukkan kondisional yang kedua. Misalnya di bagian kondisional yang kedua, saya akan melakukan pengecekan. Ya, pengecekannya misalnya saya masukkan 90 begini. Kemudian di sini saya copy saja, biar lebih cepat. Saya masukkan di bagian dalamnya. Di sini saya masukkan nilai 90, selamat. Kamu masih lulus. Selamat, kamu bernilai 90 misalnya. Saya Ctrl S. Nah, sekarang dia masuk kepada kondisional yang kedua. Ya, kondisional yang kedua, dia akan melakukan pengecekan apakah nilainya adalah sama dengan 90. Karena di sini kita masukkan di bagian atas, nilainya 90, akhirnya dia masuk ke bagian kondisional yang kedua. Di mana dia lakukan pengecekan 90, oh benar, ternyata nilainya 90. Akhirnya dia mengeluarkan di sini, nilai adalah 90, dan dia akan memasukkan untuk
peringatan atau aksi di bagian bawahnya, di mana kondisinya di sini adalah 90. Misalnya berikutnya saya akan masukkan nilai tidak lagi 100 dan tidak lagi 90. Misalnya saya masukkan di sini nilainya adalah 80. Coba saya Ctrl S, harusnya dia tidak akan tampil. Betul ya, tidak tampil ya. Karena 80 ini bukan bagian dari kondisional yang pertama, juga bukan kondisional yang kedua. Nah, di sini kita bisa masukkan else lagi, pola yang sama, boleh saja ya di sini. Dengan menggunakan else if, nilainya kita masukkan 90. Atau, ya, kita bisa gunakan cara yang berikutnya, kita masukkan else begini saja. Artinya, dia akan masuk kalau misalnya nilai yang dimasukkan ini bukan 100, juga bukan 90. Coba saya akan masukkan ya di sini, saya copy saja. Saya letakkan di sini, ini saya masukkan seperti ini saja. Nilai bukan 100 dan bukan 90. Coba saya Ctrl S. Nah, akhirnya tampilannya seperti ini. Nilai bukan 100 dan bukan 90. Karena 80 ini dia bukan 100, juga bukan 90. Coba saya masukkan di sini bukan lagi 80 ya. Saya masukkan misalnya adalah 70. Saya Ctrl S. Nah, dia masuk ke bagian kondisional yang ketiga. Di mana kondisional yang ketiga ini adalah akhir dari pilihan dari kondisi pertama, akhir dari pilihan dari kondisi yang kedua. Ya, akhirnya dia masuk ke kondisi yang ketiga ini. Di mana dia akan mengambilkan nilai bukan 100 dan bukan 90. Kemudian berikutnya saya akan menunjukkan kepada teman-teman yang namanya ternary operator ya. Bentuk ringkas dari proses kondisional. Misalnya, di sini saya akan hilangkan untuk kondisi yang kedua. Oke. Sehingga hanya tulisannya seperti ini saja. If nilai 100 dia akan menampilkan. Kemudian kalau misalnya dia bukan dari 100 dia akan menampilkan. Misalnya di sini saya gantikan ya. Nilai bukan 100 begini saja. Kemudian di sini saya ringkas misalnya ya. Nilainya adalah 100 begini. Nah, dia tentu ya akan masuk ke bagian yang kedua ya. Nilai bukan 100. Kita akan membuat yang namanya ternary operator ya. Bentuk ringkas dari conditional, di mana dia akan bisa kita gunakan dalam satu baris saja. Caranya di sini, misalnya, saya akan masukkan sebuah variabel, misalnya. Sebentar, saya akan coba di sini buat sebuah variabel baru ya. Saya masukkan misalnya let pesan. Ini kita masukkan kosong saja. Kemudian di sini saya akan masukkan di sini ke dalam pesan. Pesannya di sini nilai 100. Di sini saya juga masukkan pesan, ya, pesan. Kemudian di sini saya masukkan di bagian bawahnya dokumen.write. Kita masukkan di sini pesan. Saya Ctrl S, hasilnya sama ya, seperti yang tadi, nilai bukan 100. Nah, sekarang saya akan ubah dari proses ini, ya, proses di bagian ini, menjadi sebuah ternary operator ya, bentuk ringkas dari conditional. Caranya di sini saya akan masukkan dari pesan ini kepada sebuah variabel tersendiri. Ini coba saya komen dulu. Ya, saya komen dulu. Kemudian saya akan masukkan di sini cara yang lain. Let pesan, di mana di sini kita bentuk dia menjadi sebuah ternary operator. Ya, caranya di sini kita masukkan dulu. Ini adalah pengkondisian kita. Kemudian ini adalah kondisi ya, kondisi. Kemudian diikuti dengan tanda tanya. Jadi kalau misalnya kondisi benar, kita lakukan aksi pertama. Aksi pertama. Kalau kondisi salah, dia akan masuk aksi yang kedua. Nah, polanya kurang lebih seperti ini. Ya, jadi ini adalah variabelnya. Kemudian setelah variabel kita masukkan sebuah tanda sama dengan, kemudian kita masukkan kondisinya, di mana kondisinya kita masukkan ke dalam kurung. Kemudian kalau misalnya kondisinya benar, dia akan melakukan aksi yang pertama. Tapi sebelumnya kita masukkan tanda tanya dulu. Ya, jadi aksi yang pertama, kalau misalnya dia benar, kalau salah dia akan masuk ke aksi yang kedua. Tetapi pemisahnya adalah dengan tanda titik 2. Seperti ini ya. Sekarang coba saya akan masukkan let pesan. Kondisinya apa? Kondisinya adalah nilai 100. Ini kemudian diikuti dengan tanda tanya. Kalau misalnya dia benar, maka kita akan tuliskan ini.
Ya. Kemudian kalau misalnya salah, kita akan masukkan yang bagian ini. Ini ya, coba saya agak besarkan. Ups, sorry. Saya agak besarkan untuk bagian Visual Studio Code saya. Nah, seperti ini ya. Let pesan, kalau misalnya nilainya adalah 100, dia akan memunculkan nilai adalah 100. Kalau misalnya salah, kita masukkan dengan titik 2 kali. Kemudian nilai bukan 100. Jangan lupa titik komanya ya, biar jaga-jaga. Kemudian baru kita masukkan dengan dokumen.write. Untuk cek apakah dia benar ataukah tidak. Oke ya, coba sekarang ini saya komen juga. Saya Ctrl S. Di sini harusnya nilai bukan 100. Karena di bagian atas kita masukkan nilainya adalah 70 ya. Coba saya masukkan 100 misalnya. Saya Ctrl S, maka di sini nilai adalah 100. Saya ganti misalnya 90. Saya Ctrl S, harusnya nilai bukan 100. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Pembahasan kita tentang kondisional, baik kita menggunakan cara yang panjang ataupun dengan menggunakan ternary operator. Kita akan berjumpa di video berikutnya. Terima kasih.